Hai YouTubers, Uni Soviet atau yang saat ini dikenal sebagai Rusia merupakan salah satu negara yang ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari teknologi perang yang dimiliki oleh negara tersebut. Di satu sisi, mesin perang milik Uni Soviet saat itu selalu membawa kengerian karena menjadi gambaran sebagai mesin pembunuh yang kejam. Akan tetapi dari sudut lain, mesin tempur yang dikembangkan oleh Uni Soviet membuat kita terheran-heran karena memiliki bentuk yang tidak lazim. Dan berikut daftar mesin perang paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet. Giriasev Shipunov GSH-31. Salah satu mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet adalah Giriasev Shipunov GSH-31 yang merupakan meriam otomatis 30 mm yang dirancang untuk digunakan pada pesawat militer Soviet. GSH-31 adalah meriam otomatis berlaras tunggal dengan berat mencapai 46 kg. Tidak seperti banyak meriam pasca perang, ia menggunakan aksi mundur pendek, alih-alih meriam revolver atau mekanisme senapan Gatling. Meriam otomatis ini dipasang hampir di semua jet tempur modern milik Rusia, mulai dari MiG-29 hingga Su-57 yang berteknologi mutakhir. Ini adalah meriam berlaras tunggal yang mampu menembakkan 1.800 peluru per menit. Bahkan 3 proyektil dari meriam ini cukup untuk menjatuhkan pesawat atau kendaraan lapis baja musuh. Diketahui bahwa jarak tembak efektif dari senjata ini terhadap target udara adalah 800 meter. Sementara terhadap target yang ada di darat, mesin tempur ini efektif menghancurkan peralatan musuh pada jarak hingga 1.800 meter. Tank Tu-1OK. Mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah Tu-1OK, yang merupakan sebuah tank baja dirancang dan dibangun oleh Kirov Clan. Diketahui bahwa tank ini memiliki laras yang cukup panjang, yakni 20 meter. Laras 20 meternya memungkinkan tank ini menembakkan 750 kg peluru hingga mencapai 45 km. Karena kerumitan muatannya, tank ini memiliki laju tembakan yang relatif rendah, yakni 1 putaran setiap 5 menit. Selain itu, tank ini juga dianggap sebagai artileri paling besar buatan Soviet saat itu. Saking besarnya, senjata artileri ini melebihi meriam yang ada di sebuah kapal perang. Jika dilihat, bentuknya sama sekali tidak proporsional dengan kendaraan penopangnya. Akhirnya, senjata artileri ini dipakai seperlunya saja oleh Rusia karena tiap menembakkan proyektil, kerangka pendorong otomatis dari senjata ini rusak. Senjata landak. Mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah senjata landak. Dahulu, Rusia mempunyai ambisi untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Hal ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat sisi persenjataannya. Saat itu, pemerintah Rusia pun memberikan izin pada para ilmuwannya untuk bereksperimen dalam membuat senjata. Akhirnya, dibuatlah sebuah senapan bernama Fire Hedgehog, yang merupakan kumpulan dari banyak sekali senapan yang bisa membuat hujan peluru. Selain bentuknya yang inovatif, dengan mengambil ide dari duri landak, ini adalah senjata pertama yang digunakan di pesawat dengan mengarah secara spesifik ke tanah dan menyebabkan hujan peluru. Diketahui bahwa dalam 1 menit ada 72.900 peluru yang mampu ditembakkan oleh senjata ini. Meskipun mengerikan, namun senjata ini dianggap sebagai senjata paling aneh yang diciptakan oleh Uni Soviet. MiG-105. Di awal pembuatan pesawat ruang angkasa, pesawat tidak sesempurna itu. Jangankan soal mesin, bentuk pun aneh. Dalam rangka bersaing dengan Amerika Serikat, Rusia membuat kendaraan perang antariksa yang digunakan untuk memblokade pasukan Amerika Serikat dan NATO untuk memasuki atmosfer. Mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet tersebut adalah Mikoyan Gurevich MiG-105. MiG-105 sendiri dijuluki sebagai lapot dalam bahasa Rusia, atau bisa dikatakan sebagai sepatu karena bentuk hidungnya yang aneh. Proyek pesawat sepatu ini dibatalkan bahkan sebelum digunakan karena biaya produksi yang terlalu mahal untuk produksi dalam jumlah besar. Program ini juga dikenal sebagai Experimental Passenger Orbital Aircraft dan pengerjaan proyeknya dimulai pada tahun 1965 dengan proyek dihentikan pada tahun 1969. Kendaraan uji MiG itu sendiri masih ada dan saat ini dipajang di Museum Angkatan Udara Monino di Rusia.
Aerosani, mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah Aerosani. Merupakan sejenis mobil salju yang digerakkan oleh baling-baling untuk komunikasi, pengiriman surat, bantuan medis, pemulihan darurat, dan patroli perbatasan di Rusia Utara. Diketahui bahwa Aerosani digunakan oleh tentara merah Soviet selama Perang Musim Dingin dan Perang Dunia Kedua. Aerosani sendiri pertama dibangun pada tahun 1903 hingga 1905 oleh Sergei Nezdanovsky. Ini adalah kendaraan kayu lapis yang sangat ringan di atas tempat bersalju yang didorong oleh mesin dan baling-baling pesawat antik bekas. Selain itu, Aerosani juga dikatakan sebagai tank salju yang rodanya berbentuk layaknya Papansky. Aerosani ini didesain untuk bisa dikendarai 2 orang kru dan terpasang beberapa senjata. Akula, mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah kapal selam kelas Akula, yang konon sangat ditakuti oleh negara lain di dunia. Diketahui bahwa kapal selam ini adalah kapal selam serangan bertenaga nuklir pertama kali yang dikerahkan oleh Angkatan Laut Soviet pada tahun 1986. Kapal selam Akula sendiri dirancang untuk beroperasi di dekat Kutub Utara, tempat pertahanan Angkatan Laut dan Udara Soviet yang kuat. Alhasil, Akula memiliki lambung yang diperkuat khusus agar mampu menembus es tebal di Kutub Utara. Kapal selam ini memiliki kompartemen air ekstra untuk membantu mengapung di permukaan laut yang membeku, dan dilengkapi dengan 2 baling-baling dengan jaring pelindung untuk menghindari tabrakan dengan gunung es. Sebagai kapal selam modern, kapal ini juga dilengkapi oleh rudal antar benua jarak jauh R-39 Reef yang dapat menyerang di mana saja di benua Amerika dari Kutub Utara. Selain itu, kapal selam kelas Akula ini juga memiliki hulu ledak nuklir sebanyak 200 buah. Diketahui bahwa kapal selam kelas Akula memiliki bobot mencapai 48.000 ton dan dapat mencapai kecepatan tertinggi 22 knot saat mengapung dan 27 knot saat menyelam di dasar laut berkat 2 reaktor nuklir OKB-650 hingga 100.000 tenaga kuda. Yan Fartsi, mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah Yan Fartsi, atau juga disebut sebagai tank Odessa. Meski tank buatan Soviet ini hanya memiliki sedikit peluang dalam pertempuran melawan pasukan Jerman, namun kendaraan lapis baja ini berhasil membuat pasukan Rumania, yakni sekutu Nazi, ketakutan. Diketahui bahwa tank aneh satu ini dapat melaju dengan kecepatan hingga 20 km per jam dengan mesin yang sangat berisik saat bergerak. Selain itu, tank dadakan buatan Soviet ini juga merupakan perpaduan dari sebuah traktor yang bodinya dilapisi plat baja dengan turret berputar dan senjata di atasnya. Ternyata lapis baja setebal 10 hingga 20 mm pada tank ini cukup efektif dalam menahan peluru dan pecahan peluru, tetapi tidak dengan proyektil 45 mm. Amunisi tersebut benar-benar menembus dan merobek pelindung tank ini. Namun demikian, komando Soviet cukup senang dengan kendaraan lapis baja baru tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan produksinya. Secara total ada sekitar 55 hingga 69 tank Odessa yang diproduksi saat itu. TMS-65U, mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah TMS-65U, yang merupakan sebuah truk Ural 375 6x6 dengan bobot 4,5 ton, yang membawa Klimov yang dimodifikasi dari mesin turbojet VK1. Sistem senjata ini merupakan peninggalan Soviet yang disebut sebagai TMS-65U. TMS-65U sendiri menjadi salah satu bagian dari pasukan perlindungan nuklir, biologi, dan kimia Rusia. Diketahui bahwa sistem senjata ini akan menyemburkan cairan dekontaminasi untuk membersihkan kendaraan atau struktur dengan sangat cepat. Operator pada kendaraan senjata ini dapat mengarahkan mesin jet ke berbagai arah untuk mengarahkan semburan ke objek yang diinginkan. Selain itu, TMS-65U juga memiliki peran sekunder sebagai kendaraan smokescreen. Gas buang yang panas kemudian mengubah cairan ini menjadi asap putih tebal yang dapat melindungi pasukan dari pandangan musuh. Objek 279, mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah Objek 279, yang merupakan sebuah tank berat eksperimental milik Soviet yang dikembangkan pada akhir tahun 1959. Tujuan dari tank khusus ini adalah untuk bertarung di medan lintas negara yang bertindak sebagai tank terobosan berat dan menahan gelombang kejut ledakan nuklir. Diketahui bahwa tank ini memiliki bentuk elipsoidal yang melindunginya agar tidak jungkir balik jika terkena gelombang kejut dari ledakan nuklir.
Objek 279 menjadi model untuk menggantikan tank T-10 yang sesuai dengan persyaratan dari tentara Soviet. Senjata satu ini dimaksudkan untuk penetrasi pertahanan dan pertempuran di medan keras. Dirakit dari 4 elemen cor, tubuh tank satu ini ditutupi dengan serpihan baju besi sepanjang perimeter yang membuatnya tampak elipsoidal. Ketebalan pelindung pada tank ini benar-benar unik. Bagian besi depan memiliki pelindung 192 mm hingga 182 mm dan bagian atas memiliki armor 305 mm. Tank ini dipersenjatai dengan senjata meriam M65 130 mm dan senjata 14,554 tembakan. Erkanoplan, mesin tempur paling aneh yang pernah diciptakan oleh Uni Soviet selanjutnya adalah Erkanoplan, yang merupakan sebuah kendaraan menyerupai pesawat terbang. Erkanoplan sendiri merupakan pesawat yang didesain agar bisa terbang rendah di atas permukaan air. Karena Erkanoplan berukuran sangat besar, kendaraan ini pun memperoleh julukan sebagai monster Laut Kaspia. Diketahui bahwa pesawat ini bisa terbang hingga kecepatan 650 km per jam. Namun apa yang membuat Erkanoplan begitu istimewa adalah pesawat ini bisa terbang begitu rendah hingga tidak terdeteksi oleh radar musuh. Namun kendaraan ini tetap melayang di atas permukaan laut sehingga aman dari ranjau anti kapal. Di tahun 1987, Uni Soviet meluncurkan Erkanoplan bernama Lun yang dilengkapi dengan 6 misil besar yang bisa dimuat dengan hulu ledak nuklir.